Rumah Candu, bukti sejarah yang masih berdiri anggun sejak abad 18 di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Bangunan khas Tiongkok ini merupakan salah satu wajah berbaurnya budaya etnis Tionghoa di distrik Lasem kala itu. Dikenal juga sebagai Lawang Ombok, bangunan yang dibentengi tembok besar ini masih kokoh berdiri di atas areal 5.500 meter persegi. Awalnya rumah ini dipakai untuk gudang dan transaksi candu. Kala itu barang terlarang yang dikenal sebagai opium tersebut merupakan komoditas yang paling menjanjikan di Rembang. Akhirnya muncullah pedagang-pedagang candu dengan aktivitas bawah tanah. Saat itu ekonomi Rembang dikontrol sepenuhnya oleh pemerintah Belanda. Pemerintahan kolonial akan menindak tegas bagi pelanggar peraturan yang telah mereka keluarkan. Kini rumah candu diwariskan kepada Subagio, generasi ke-6 dari pemilik pertama. Namun, satu hal yang paling mengusik perhatian, di samping syarat akan nilai sejarah, bangunan ini ternyata menyimpan berbagai fenomena ganjil. Saya itu pernah ngajak teman dari Semarang itu Pak, ngambil mangga, tapi diliatin nenek-nenek gitu, pakai ya zaman dahulu lah, pakai jarit. Dulu sebelum saya beli itu ada peti terbelah Pak, 2. Itu kalau malam Jumat apa itu sering kelotekan. Rentetan berbagai peristiwa magis itu tak terlepas dari kejadian lampau. Tragedi memilukan itu menimpa Kapten Lim, Syah Bandar Candu sekaligus pemilik pertama rumah ini. Peristiwa keji Belanda yang menggugurkan Kapten Lim sekeluarga. Dan malam kelam itu pun menjadi saksi. Akhir perjuangan Kapten Lim menentang halus keserakahan pihak kolonial Belanda yang semakin menindas rakyat Lasem. Nah, pemirsa Mr. Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata maupun dunia gaib di seluruh alam semesta yang indah ini. Saya sekarang berada di lokasi daerah Lasem Rembang. Kita akan menguak ke angkaran rumah candu. Suasananya sangat serem, bukan mencekam, menarik untuk kita telusuri ini. Ada makam nggak? Kita langsung ke sana. Tuh Mas, kita ke sana. Tadi yang waktu saya masuk situ ada agak rasa something sedikit, tapi kita kan sudah ibaratnya permisi dulu. Tujuan kita akan memberikan informasi kepada pemirsa bahwa di Rembang Lasem ini ada sejarah yang sangat bisa diambil sisi positifnya. Apa ini Mbak? Jadi kalau saya lihat ini energinya bercampur ya Mas ya. Di antara energi tidak terima, di antara energi kesedihan juga. Ya. Kalau Mbak Miku sendiri, apa yang dirasakan? Udaranya panas ya. Terus ya, tiba-tiba aku serasa ngeliat sekelibatan di sini sosok cowok berdiri ya. Dan memang cara beliau, kematian beliau agak sangat tragis. Kapten Lim merupakan seorang kapten kapal yang berasal dari Tionghoa. Reputasi yang baik di mata Belanda membuat beliau diangkat menjadi Syah Bandar atau pegawai yang membawahi urusan perdagangan di Lasem. Beliau pun kemudian terkenal sebagai Syah Bandar Candu yang didukung penuh pemerintahan Rembang atas daulat pemerintahan kolonial Belanda. Bersama istri dan 2 anak perempuannya, beliau mendapatkan tempat yang layak untuk berdagang di rumah ini. Namun Nurani berkata lain. Beliau menentang kebijakan Belanda yang semakin lama merugikan. Secara sembunyi-sembunyi, beliau menyelundupkan candu untuk ditukar dengan senjata. Senjata-senjata itulah nantinya dipakai untuk bekal pemberontakan melawan kolonial Belanda. Waktu itu tempat ini merupakan pelabuhan yang juga banyak pedagang yang datang di sini dengan membawa dagangan, apakah itu kain dan lain sebagainya. Namun satu sisi mereka juga ada yang membawa candu dan tempat ini adalah merupakan transaksi penjualan candu pada waktu itu. Candu dikirim dari Tiongkok, masuk secara sembunyi-sembunyi untuk mengelabui pengawasan ketat tentara kolonial.
Muara Sungai Batok Mini inilah jalan teraman pendistribusian komoditas terlarang itu. Candu dibawa masuk menggunakan perahu kecil dan masuk melalui gorong-gorong bawah tanah yang menghubungkan dengan rumah-rumah pengusaha Tionghoa. Oke pemirsa, sekarang saya sama Mas Ahmad juga Pak Toro ya Pak ya? Iya. Sudah berada di Dusun Dasun, Kecamatan Lasem. Iya. Sebenarnya kalau boleh tahu lokasi ini sebenarnya tempat apa ini Pak? Jadi di sini nih Sungai Babagan. Sungai Babagan. Iya, satu-satunya transportasi yang dulu masuk di Lasem itu pedagang-pedagang. Salah satunya candu. Candu narkotika ya sekarang ya? Iya, opium. Oh Pak, saya lihat di sini banyak kerangka-kerangka manusia. Ini artinya sangat kuat pemirsa. Coba kita ke sini Pak. Ayo Mas. Nah ini saya lihat ada mungkin bisa ratusan ya, bahkan lebih. Ini seperti kerangka-kerangka manusia. Mungkin dulunya pernah terjadi apa di sini Pak? Ini tempat yang untuk peperangan pada waktu itu. Oh, zaman penjajah. Iya, jadi VOC memang dia mengincar Lasem. Jadi Lasem itu memang pusat perebutan dulu. Pada saat itu pejuang-pejuang Lasem menunggu di sini, tapi kalah. Semuanya meninggal. Ketika situ ada pengedaran candu ya, itu seperti apa perjalanannya Pak? Iya, candu itu didatangkan dari Cina. Dari Cina memang dimasukkan ke Lasem. Lewatnya tadi sudah saya ceritakan lewat Sungai Babagan. Iya. Dan candu pada saat itu memang larangan ya pemerintah. Tapi Belanda itu memang pintar pada saat itu. Kenapa kok candu dimasukkan di Lasem? Memang untuk mengaruhi. Tapi di orang-orang Lasem itu tidak bodoh. Akhirnya dia menerima. Salah satunya itu namanya Kapten Lim. Iya, dia salah satu orang terkaya di Lasem. Dia menjadi orang sah bandar di sini. Oh, iya. Dia mengumpulkan candu, pengepul. Dengan cara kerjasama dengan pribumi, candu ini ditukar, diam-diam ditukar dengan senjata itu. Katanya kan dari Cina itu didatangkan itu banyak, sedangkan itu kan ilegal ya Pak. Nah itu cara pendistribusian ke Indonesia seperti apa sih? Jadi ketika masuk di Sungai Babagan tadi, kan pinggir-pinggir sungai tadi nanti itu kita akan melihat rumah-rumah. Di situ banyak lorong-lorong yang masuk bawah tanah. Iya, ya ada masuk terus ada pintu masuk keluar, masuknya ke kamar rumah masing-masing. Oh hebat ya? Iya. Itu hebatnya. Salah satunya itu bangunan rumah Kapten Lim itu masih ada terowongannya. Yang Bapak sebutkan tadi itu? Iya, yang angker itu. Tidak berani orang yang menghuni di situ. Pak Toro, memang pernah ada kejadian mistis apa nih Pak Toro di rumah candu ini? Berhenti langsung.